Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sonia Ramawati akan menjelaskan tentang biografi dan pemikiran Nurcholish Madjid. Beliau lahir di sebuah desa yang ada di wilayah Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, tanggal 17 Maret 1939. Beliau meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2005 akibat penyakit sironis hati yang dideritanya. Kemudian, beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Awal pendidikannya dimulai dari sekolah rakyat yang ada di desanya, Mojoanyar, yang dilakukan pada pagi hari dan sore harinya belajar ilmu agama di madrasah. Beliau juga pernah belajar non-formal selama 2 tahun, yaitu belajar di pesantren Darul Ulum. Di tahun 1965, beliau belajar di Institut Agama Islam Negeri Syarifuddin Jakarta dengan jurusan Sastra Arab dan Kebudayaan Islam, hingga lulus di tahun 1968. Ini beberapa corak pemikiran Nurcholish Madjid, yang mana beliau merupakan salah satu intelektual muslim Indonesia yang memiliki beberapa corak pemikiran yang bersifat realistis. Menurut Anies Saidi, ada beberapa hal yang relatif khas dan konsisten dari pemikirannya beliau. Salah satunya yaitu upaya yang kuat untuk melakukan desakralisasi atas wilayah-wilayah yang dianggap profan. Jargon yang ia ungkapkan yaitu Islam yes, partai politik no. Ini sama sekali tidak memiliki konotasi atas perlunya pemisahan agama dari negara. Agama tetap ingin difungsikan sebagai pengawal atau moral dalam penyelenggaraan negara, tetapi bukan dilembagakan dalam partai politik. Beliau dianggap sebagai salah satu tokoh pembaruan pemikiran dan gerakan Islam di Indonesia. Beliau dikenal dengan konsep pluralismenya yang mengakomodasi keberagamaan atau kebinekaan keyakinan di Indonesia. Menurut beliau, keyakinan adalah hak primordial setiap manusia dan keyakinan meyakini keberadaan Tuhan adalah keyakinan yang mendasar. Beliau meyakini bahwa manusia sebagai individu yang paripurna ketika menghadap Tuhan di kehidupan yang akan datang akan bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan, dan kebebasan dalam memilih adalah konsep yang logis. Sebagai tokoh pembaruan dan cendekiawan Muslim Indonesia, beliau sering mengutarakan gagasan-gagasan yang dianggap kontroversial, terutama gagasan mengenai pembaruan Islam di Indonesia. Pemikirannya dianggap sebagai mendorong pluralisme dan keterbukaan mengenai ajaran Islam di Indonesia, terutama setelah berkiprah dalam Yayasan Paramadina dalam mengembangkan ajaran Islam. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.